warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Suherman Alatas, bertugas di SMPN Negeri 194 Jakarta, merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan bagi guru tertentu Peloton 1 tahun 2024 dengan nomor peserta 176 LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor induk mahasiswa PPG 12123241443. Terima kasih. Salam Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya seperti biasa saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Ada yang hadir? Abaikan dengan? Sudah berapa hari? Baru satu hari. Keterangannya sakit atau izin? Tanpa keterangan. Atau ada yang sakit? Tidak ada. Jadi kalau misalnya teman kalian masuk tidak hadir karena sakit sampai 3 hari, kalian bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Kalian adakan menjenguk atau silaturahmi ke tempat teman tersebut. Saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu bab 2. Mengubah cerpen, petikan cerpen menjadi teks prosedur. Kalau kita lihat atau kita ingat, teks cerpen maupun teks prosedur adalah pernah dipelajari pada kelas 1. Baik itu teks cerpen maupun teks prosedur. Namun di kelas 1 itu terpisah dalam pembelajaran. Di kelas 9 ini kita mengulang, tetapi kita gabung dengan maksud dari petikan cerpen dirubah menjadi teks prosedur. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari contoh teks cerpen? Saya persilakan. Siapa? Contoh dari teks cerpen. Silakan. Sepotong hijau untuk karya Seno Gumilar. Ya. Terus ada lagi selain itu? 1000 lantunan melakukan karya Umar Khayyam. Terus yang terakhir Auburnya Surat Kami karya A.A. Nafis. Cerpen yang sangat terkenal bahkan legendaris yaitu Robonya Surau Kami. Teks prosedur adalah tata cara membuat, melakukan, apalagi membuat. Hal ini teks prosedur sering kali tidak terlepas dari kehidupan kalian sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam teks prosedur yang kalian lakukan di rumah itu apa? Ya? Bikin kopi. Ya, benar. Bikin kopi, namun secara singkat. Ada lagi? Silakan. Memasak instan, memasak nasi, dan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Tepat. Atau ada yang bisa secara rinci bagaimana cara, contoh sederhananya saja untuk membuat mie instan. Siapa yang bisa tata caranya secara sederhana?
Sebelum kita lanjut materi saat ini, siapa yang bisa menjelaskan cara membuat mie instan? Silakan. Siapkan panci, lalu diisikan air, nyalakan kompor, lalu tunggu sampai air mendidih. Sambil menunggu air mendidih, siapkan piring, lalu tuanglah bumbu-bumbu yang ada di dalam saset mie tersebut. Lalu jika airnya sudah mendidih, tuangkanlah minyak ke dalam, lalu tunggu sampai sekitaran 5 menit atau 10 menit. Selesai itu tiriskan, lalu taruh ke dalam piring dan diaduk. Ya. Itulah tek prosedur yang biasa kalian lakukan di rumah. Jadi secara berurutan, tek prosedur itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berurut. Tidak mungkin kita lebih mendahulukan, misal dalam mie instan, kita masak mie terlebih tanpa air terlebih dahulu. Itu berarti tidak berurutan. Saya rasa sudah cukup untuk pemantiknya. Berarti kalian sudah paham apa itu tek cerpen dan tek prosedur yang sebelum kalian pelajari di kelas ini. Selanjutnya kalian lihat mengubah petikan cerpen menjadi tek prosedur. Cerpen secara arti adalah singkatan dari cerita pendek. Ini adalah jenis karya sastra fiksi. Dikatakan fiksi apa? Dikatakan fiksi? Tidak nyata. Yang disajikan secara singkat dan padat. Yang memiliki unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita cerpen tersebut. Salah satunya tema, tokoh, penokohan. Penokohan itu adalah latar atau watak dari tokoh, alur plot, latar setting atau tempat kejadian, sudut pandang. Sudut pandang bisa memakai sudut pandang pertama, orang kedua, amanat dan gaya bahasa. Sedangkan teks prosedur adalah karya non fiksi, berarti karya sesuai dengan kenyataan ilmiah. Adalah jenis teks yang memberikan petunjuk atau instruksi secara rinci berurutan tentang cara melakukan suatu kegiatan atau membantu sesuatu. Di sini saya akan menyajikan atau menampilkan video cerita pendek. Ini saya tampilkan adalah cerita pendek, walaupun ini salah satu jenis cerita fabel adalah cerita binatang yang menggambarkan sifat manusia. Tapi tidak akan saya bahas apa itu fabel. Yang kita perhatikan adalah bahwa ini adalah cerita pendek yang nanti kalian akan rubah menjadi teks prosedur. Apa sih kegiatan dalam cerita tersebut sehingga untuk dijadikan teks prosedur? Kalian saksikan dengan seksama agar nanti bisa kalian rubah menjadi teks prosedur. Aku latih kau jadi penolong aku. Sekarang, kakak perlu bilang dengan keselamatan kau. Mulai hari ini, binatang takkan berani dengan kau lagi. Setelah itu ada, kau akan sentiasa selamat. Setelah kalian menyaksikan video cerpen,
yang berjudul Sang Kancil Mengelabui Buaya. Kira-kira menurut kalian ada yang bisa berubah judul yang pantas untuk dirubah menjadi teks prosedur? Siapa? Cara kancil mengambil buah rambutan. Ada lagi? Teman kalian menjawab sang kancil, cara kancil mengambil buah rambutan. Silakan. Cara kancil menyeberangi sungai. Ya. Keduanya benar. Kalau kita lihat adalah sang kancil pada saat menyeberangi sungai kesulitan. Lalu dia mempunyai ide bagaimana cara untuk melewati sungai. Ini bagian dari teks prosedur. Sebuah cerpen dan berubah menjadi teks prosedur. Bagaimana sang kancil untuk melewati sungai? Tentu ada langkah-langkahnya. Ada yang bisa menjawab langkah apa saja yang harus dilakukan sang kancil. Silakan. Yang pertama ada kancil memanggil buaya. Yang kedua, kancil berbicara dengan buaya dengan membohongi buaya bahwa Nabi Sulaiman mengundang para binatang termasuk buaya untuk hadir di acara kenduri di mana acara tersebut banyak makanan. Ya. Ya, langkah pertama sang kancil mendekati sungai. Lalu dia berteriak memanggil sang buaya. Langkah kedua, setelah buaya keluar, sang kancil berbicara atau berbohong. Kita sudah menyajikan seperti itu. Langkah berikutnya, silakan. Apa langkah berikutnya setelah dia membohongi buaya? Untuk memastikan jumlah buaya yang ada di acara tersebut, sang kancil meminta semua buaya berbaris sampai ke tepian sungai untuk kancil menghitungnya kembali. Ya, langkah berikutnya sang kancil meminta buaya untuk berbaris. Untuk sang kancil menunggangi di atas punggung dengan alasan ingin menghitung, memastikan jumlah berapa sih hadir pada acara kenduri Nabi Sulaiman. Langkah selanjutnya 1, 2, 3 langkah. Langkah berikutnya ini belum sampai ke tahap sang kancil melewati sungai. Silakan. Setelah semua buaya sudah berbaris sampai ke tepi sungai, kemudian sang kancil melompat-lompat di atas punggung buaya sambil menghitung buaya yang terakhir yang berada di tepian sungai. Satu langkah terakhir, siapa? Silakan. Sang kancil segera mungkin melompat ke sungai dan jauh meninggalkan semua buaya. Tepat sekali, semua sudah terjawab. Langkah-langkah atau teks prosedur dari kancil untuk cara menyeberangi sungai. Pertama, tadi dia memanggil sang buaya di tepian sungai. Ketika buaya datang, dia berbohong. Kemudian buaya memanggil para teman-temannya. Sang kancil memintanya untuk berbaris sampai ke tepi sungai. Dengan maksud sang kancil menghitung jumlah buaya yang hadir di acara kenduri itu. Padahal niat si kancil sebenarnya adalah mengelabui buaya agar dia bisa melewati sungai dengan menaiki punggung buaya. Baik, untuk memberikan semangat, kita yel-yel sekolah kita ketika saya bilang SNPN 194 Jakarta.
SNTN 194 Jakarta. Sekali lagi, SNTN 194 Jakarta. Terima kasih. Agar kita saling lebih memahami langkah-langkahnya mengubah efek tersebut. Pertama, identifikasi bagian prosedural. Baca cerpen dengan cermat. Identifikasi bagian-bagian yang menggambarkan suatu proses atau langkah-langkah tertentu. Kedua, pilih bagian yang paling sesuai untuk diubah menjadi teks prosedur. Bagian ini harus memiliki urutan langkah yang jelas dan dapat diikuti. Ketiga, merubah sudut pandang. Maksudnya merubah sudut pandang itu ada 3, sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dirubah menjadi instruksi langsung. Hindari penggunaan kata ganti orang pertama yang memakai aku dan saya, atau kata ganti kerja, kata kerja dengan potong, panaskan, ya, itu adalah kata kerja. Buat judul yang jelas, dan singkat. Kalau tadi judulnya adalah Sang Kancil Melabui Buaya, kita rubah menjadi teks prosedur. Cara kancil melewati sungai. Tentukan bahan dan alat. Jika dalam teks tersebut ada bahan dan alat, kalian catat. Kemudian susun langkah-langkahnya. Tadi sudah jelas. Dari urutan pertama, dari kancil memanggil buaya, berbohong berbuaya, meminta buaya berbaris. Kemudian sang kancil melewati pemburu buaya. Itu adalah langkah-langkah. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Kalau teks prosedur, gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Agar, karena teks prosedur itu adalah cara membuat. Kalau bahasanya terlalu ngejelimet, bahasanya terlalu panjang, nanti akan sulit orang untuk melakukan kegiatan teks prosedur. Tambahkan detail yang perlu dan visualisasi gambar. Contoh, kalau kita lihat di bungkus mie instan itu, di belakangnya ada gambar panci untuk memasak, terus cara menuangkan bumbu. Nah, tambahkan gambar-gambar itu jika perlu. Saya kasih contoh cerpen. Petikan cerpen, Cinta Membuat Sarapan untuk Keluarga. Petikan cerpennya adalah setiap pagi Cinta selalu semangat membuat sarapan untuk keluarganya. Dia mulai dengan proses air, kemudian mencampurkan teh celup ke dalam teko sambil menunggu air mendidih. Cinta mengiris roti tawar menjadi beberapa bagian. Setelah itu mengoleskan selai kaca pada setiap potongan roti terakhir. Cinta menyajikan teh hangat, roti, selesai kacang di meja makan, kemudian Cinta dan keluarga sarapan bersama. Ini adalah petikan cerpen tentang cinta, sarapan dengan keluarga. Kalau dirubah menjadi teks prosedur, kita catat terlebih dahulu apa alatnya sih yang digunakan untuk teks prosedur membuat sarapan itu. Tentu teko, panci, pisau untuk langkah-langkahnya, rebus air, isi teko dengan air secukupnya, lalu panaskan di atas kompor hingga mendidih. Seduh teh, masukkan secukup ke dalam teko berisi air mendidih. Tunggu beberapa saat agar teh mengeluarkan aroma dan rasa. Potong roti, letakkan roti tawar di atas alunan, iris roti menjadi beberapa bagian sesuai dengan selera. Oleskan selai. Sepotong roti lalu oleskan selai kacang secara merata di atas permukaan roti. Ulangi langkah ini hingga semua potongan roti selai diolesi. Kemudian yang terakhir, sajikan dan tuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Tata roti selai kacang di atas piring. Sajikan sarapan di meja makan. Saya akan berikan LKPD. Kalian kerja kelompok dari kelompok 1 berjudul Rangi dan Kue Coklat. Kelompok 2 Adi, Ahli,
memainkan gitar. Kelompok 3, Arjuna dan tugas komputernya. Keempat, Bu Ani menanam toge yang unik. Nanti kalian buat seperti ini LKPD-nya. Kelompok, nama anggota kelompok, judul cerpen, judul teks prosedur. Tadi judul cerpennya apa? Kalian coba menjadi teks prosedur, alat dan bahannya, sebutkan jika ada, kemudian langkah-langkahnya. Silakan di antara kalian keluarkan laptopnya. Di antara teman kalian harus mencatat. Dicatat. Saya beri waktu selama 15 menit. Lalu kalian presentasikan. Dibuka laptopnya. Jadi ada yang membuat PPT, anggota lainnya membuat catatan di LKBD Sebrika. Nanti yang tampil adalah dari awal dari kelompok 1 mempresentasikan, kalian presentasikan mengubah teks petikan cerpen menjadi teks prosedur. Kelompok lain bisa menanggapinya. Apa kekurangannya? Baik dari alat, bahan, atau langkah-langkah yang kurang tepat dari disajikan oleh kelompok yang berpresentasi, kalian bisa memberikan saran atau kritik. Baik, untuk kelompok pertama, saya persilakan untuk ke depan maju untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok pertama, laptopnya, PPT ini kalian sudah jadi kalau dikirimkan ke saya. Nanti saya tampilkan melalui laptop di depan. Silakan kelompok 1, seorang menjadi operatornya. Silakan maju untuk mempresentasikan kelompok 1. Kelompok lain, coba dengarkan dan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan mengenai cerpen dari prosedur dengan judul Arjuna dan tugas komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Yasmin Adepin. Perkenalkan saya Asri Suparagma. Saya Celia Aulia. Saya Celia Baraman. Ayo yang lain perhatikan.
Perkenalkan nama saya Batrul Halim. Setiap hari, Akima selalu menyalakan komputernya untuk mengerjakan tugas sekolah. Ia mulai dengan menekan tombol power lalu menunggu beberapa saat hingga layar menyala. Setelah itu, Andi mengetikkan kata sandi untuk masuk ke akhirnya. Kemudian, ia membuka program Microsoft Word untuk membuat dokumen baru. Sambil menekankan musik, Andi mulai mengetik tugasnya dengan rapi. Lalu, tes prosedurnya berjudul cara menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama komputer, meja dan kursi yang dapat serta internet. Perhatikan. Langkah-langkah yang pertama kita harus nyalakan komputer, lalu cari tombol power. Saya posisi dari kelompok 2 ini besarnya. Dikarenakan untuk pemula menggunakan komputer bisa jadi langsung menekan tombol power untuk mematikan komputer, dan ini bisa merusak program yang ada. Seharusnya dari kelompok 1 untuk prosedur yang terakhir untuk mematikan komputer didahulukan dengan menekan tombol shutdown. Setelah itu mematikan arus listrik. Bagaimana menurut terima kasih untuk sahabat-sahabatnya. Kami memang lupa untuk mendapatkan tersebut. Nanti kami akan tambahkan menjadi bagian dari prosedur dalam menggunakan komputer. Terima kasih. Silakan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, cukup. Silakan ditutup. Terima kasih atas ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tangan. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 2, ya dipersilakan. Coba yang lain perhatikan. Nanti kalian akan memberikan tanggapan seperti kelompok pertama. Salah satu jadi operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil perubahan sistem menjadi teks prosedur. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jatuh Elisha Sumar, absen 33. Saya Serial Putri, absen 36. Saya Sepagustina, absen 32. Saya Deviatur Hasanah, absen 1. Saya Rizky Saputra, absen 29. Saya Muhammad Bayaki, absen 17. Saya Fatia Masyarif, absen 12. Nanti turun ini. Pertama-tama kami akan membacakan cerpen kami yang berjudul Rani dan Kue Coklat. Setiap akhir pekan, Rani sangat suka membuat kue coklat. Ia memulai dengan memasak telur dan gula hingga mengembang. Setelah itu, ia mencampurkan tepung, baking powder, dan coklat bubuk. Kemudian, ia memasukkan campuran basah dan kering secara bertahap. Sambil terus mengocok, adonan yang sudah dituangkan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega. Terakhir, kue dipanggang di oven hingga matang dan mengeluarkan aroma garam. Selanjutnya, kami akan membacakan cara membuat kue coklat. Slide berikutnya. Maka yang digunakan membuat proses membuat kue tersebut adalah cara membuat kue coklat sederhana. Rancangan semua alat dan bahan sudah tersedia di tempat kerja. Panaskan oven pada suhu 190 derajat Celcius. 2. Langkah kedua, godok telur dan gula. Masukkan telur dan gula ke dalam mangkuk besar. Masuk
Gunakan meja hingga adonan mengelupas putih dan berbeda. Nomor 3 yaitu tambahkan kalori seperti ayam kampung, baby powder, dan ketan bubuk ke dalam mangkuk yang besar. Langkah 4, haluskan adonan. Masukkan sedikit demi sedikit campuran tepung. Langkah keempatnya slide-nya. Sambil terus dibentuk hingga jadi padat. Langkah kelima yaitu olesi loyang. Olesi loyang bulat dengan mentega tipis-tipis agar kue tidak lengket saat matang. Langkah keenam, panggang kue. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi. Panggang di dalam oven selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Langkah ketujuh, keluarkan kue. Setelah matang, keluarkan kue dari oven dan biarkan dingin di rak awet sebelum dipotong-potong. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang pembuatan kue? Silakan. Saya adalah Alia Indonesia dari Komodo ini memberi masukan. Seharusnya untuk bahan bisa disebutkan berapa banyak yang dibutuhkan untuk satu loyang kue coklat. Apakah proses belajar akan berapa banyak yang harus digunakan? Ya, siapa yang menjawab? Ya, baik. Terima kasih. Ayo, silakan. Dirapat biar bisa diambil gambar. Salah satu jadi operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasya Iwajantia. Saya Nadira Terakhir. Saya Alia Indonesia. Saya Nasabah juga. Saya Muhammad Maria nama Ardiansyah. Saya Rianto. Saya Raffi Sabuka. Saya Deda. Pendidikan pagi menanam toge yang baik. Tiap pagi, Bu Ani selalu menanam toge di rumah. Ia mulai dengan membawa kacang hijau semalaman. Keesokan harinya, Bu Ani mengukus kacang hijau yang sudah direndam dengan kapas basah, lalu meletakkannya di dalam toples. Tiap hari, Bu Ani menyemprotkan air ke kapas agar tetap lembab. Setelah beberapa hari, toge pun tumbuh segar dan siap dipanen. Judul teks prosedurnya adalah cara menanam tauge dengan media kapas. Berikut alat dan bahannya. Ada kacang hijau, kapas, toples, dan wadah, air bersih, spray, botol, bacon, semprot. Yang pertama, silakan Kelompok lain bisa diperhatikan. bersih kacang hijau hingga tidak ada kotoran. 2. Rendam kacang hijau dalam air bersih selama 6 sampai 8 jam atau selama aku mau ngasih saran kalau misalnya untuk kapasnya itu untuk membasahi kapas, kalian kasih tahu kapan harus siang atau malam atau pagi. Walaupun nggak dikasih tahu di chatnya, kalian bisa cari di Google atau orang yang berpengalaman. Terima kasih. Ya, bisa ditanggapi kelompok 3. Baik, terima kasih atas sarannya.
kami lupa untuk memasukkannya, makanya akan kami perbaiki lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan. Duduk kembali tempatnya. Saya ucapkan terima kasih dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sangat luar biasa. Kalian sudah bisa memahami tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Di mana teks prosedur itu dilakukan membuat, membikin, memainkan, menggunakan. Dari petikan cerpen, kalian sudah bisa berubah ke dalam teks prosedur. Dari pelajaran yang kita sampaikan, tujuannya adalah untuk menjadikan hidup kita teratur, tertata. Seperti halnya teks prosedur, ada urutannya, langkah-langkahnya. Begitu juga seorang pelajar, layaknya seorang pelajar dari bangun tidur sampai kalian berangkat, belajar sampai pulang sekolah. Nah itu kalian lakukan secara berurutan, secara teratur, tertib. Intinya seperti itu. Selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan atau dapat menyimpulkan pembelajaran pada saat ini atau hari ini? Saya persilakan. Ada yang menyimpulkan pembelajaran pada saat ini? Dapat disimpulkan. Dari kelompok ini ada? Silakan. Ya, silakan. Dapat memahami tentang cerpen. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Saya dapat mengubah petikan cerpen ke teks prosedur. Silakan jawab ya. Saya dapat memahami tentang teks prosedur, membuat, membuat, memaknakan, dan melakukannya ke dalam kegiatan tersebut. Ada yang ingin menambahkan lagi? Yang menyimpulkan atau refleksi manfaat dari pembelajaran saat ini? Cukup? Silakan. Mengetahui cara mengidentifikasikan bagian yang prosedural. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih untuk pembelajaran saat ini, dan untuk pertemuan berikutnya adalah kalian bisa membaca bab berikutnya, sebab 2, yaitu tentang pemahaman kosakata bahasa Indonesia, bahasa baku dan bahasa tidak baku. Biar agar pembelajaran saat ini kita bermanfaat dan berguna, mari ketua kelas untuk memimpin doa sebagai akhir pembelajaran kita. Saya persilakan ketua kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali